Halo, selamat sore, Pak. Mic-nya, Pak, mic-nya. Belum ya, Pak? Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore Ibu Lastiarma Bu. Gimana kabarnya, Pak? Sehat Bu, luar biasa. Kabar Ibu gimana ini Bu? Sehat, puji Tuhan, Pak. Udah makan siang, Bapak? Sudah Bu, sudah makan siang. Ini segar ini Bu. Ya, syukurlah kalau udah makan siang ya, Pak. Nah, waktu kita Iya, kan singkat nih, Pak, ya. Jadi kita langsung aja ya, Pak. Kita langsung aja ke topik kita ya, Pak, ya. iya Bu, siap Bu, siap. Nah, kita kan akan melakukan coaching nih, Pak. Jadi sebenarnya yang mau Bapak omongin sebenarnya apa ya, Pak, ya? Nah, itulah Bu, mengapa saya juga menghubungi Ibu untuk kita jumpa nih Bu. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya nih Bu. Saya kan wali kelas dari kelas 12 IPS ini Bu. Dan saya mendapatkan 3 anak didik saya itu Bu memang tidak bisa lulus KKN Bu. Jadi yang 3 ini yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran saya sekarang ini Bu. Oh, 3 murid Bapak tidak lulus KKM, Pak? Iya Bu. KKM Bapak berapa, Pak? Kalau KKM kami dari mata pelajaran sejarah di angka 75 Bu. Di angka 75 sebenarnya sudah standar ya, Pak, ya. Jadi Iya kira-kira, Bu. Pak, kalau tidak lulus KKM, berarti nanti bisa berpengaruh ya, Pak, ya, terhadap kelulusannya ya, Pak, ya? Benar seperti itu, Pak? Iya Bu. Sangat berpengaruh Bu terhadap kelulusan ketiga anak itu Bu. Apalagi yang saya dengarkan tadi, anak Bapak yang Bapak ajari kelas 12 ya, Pak, ya? Iya betul Bu. Bentar lagi akan penentuan lulus tidak lulus seperti itu ya, Pak, ya? Iya Bu. Jadi kira-kira, apa yang menyebabkan mereka itu tidak lulus, Pak? Tidak lulus KKM? Nah gini Bu, setelah yang saya lihat dalam mata pembelajaran saya saat saya mengajar ada satu orang itu yang mengantuk, ada satu orang juga yang kita tidak tahu entah ngapain asik sendiri aja Bu. Baru satu orang lagi saya lihat dalam pembelajaran dia asik aja mengganggu kawannya Bu. Sehingga konsentrasi kawan-kawan yang lain juga terganggu Bu. Seperti itu ya, Pak, ya? Mereka tidak fokus saat belajar ya, Pak, ya? Iya betul Bu. Kira-kira apa yang membuat mereka tidak fokus, Pak? Yang saya lihat mungkin Bu ya, dengan metode pengajaran saya, mana tahu mereka nggak suka. Yang saya pakai saat ini adalah metode ceramah Bu, dan itu dilakukan di dalam sekolah Bu, indoor Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Berarti dari Iya, yang saya tangkap, mereka itu tidak tertarik pada pembelajaran sejarah. Benar seperti itu, Pak? iya Bu, mungkin karena metode pengajaran yang metode ceramah aja gitu. Iya ya, Pak. Apakah sebelum-sebelumnya mereka itu juga tidak lulus KKM, Pak, pada materi-materi yang Bapak berikan sebelumnya? Kalau sebelumnya beberapa dari ulangan harian pertama, ujian mid semester, saya lihat persentase penilaian mereka itu lulus KKM Bu, tapi dalam ulangan hariannya ketiga ini mereka tidak dapat KKM. Saya takutnya dalam ujian kelulusan juga mereka tidak dapat KKM Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Coba Bapak ingat-ingat kembali, pada saat mereka lulus KKM itu pembelajaran yang Bapak berikan bagaimana dan, coba Bapak bandingkan kembali dengan pembelajaran yang Bapak berikan di materi yang ketiga ini sehingga mereka tidak lulus KKM, Pak. Coba Bapak bandingkan dulu sebenarnya apa yang membuat mereka itu tidak tertarik atau tidak lulus KKM, Pak? Iya Bu, yang sebelumnya mereka bisa lulus KKM Bu, ya saya memakai metode belajar langsung Bu, itu eskapasi lapangan langsung, dan pembelajaran itu pernah saya buat di luar kelas Bu, masih di lingkungan sekolah dengan pembelajaran outdoor, langsung berjumpa dengan objek Bu, kita membuat skenario. Begitu ya Pak, menarik sekali ya Pak ya, untuk pembelajaran sejarah mungkin anak-anak bisa lebih bebas untuk bereksplorasi dengan lingkungan yang ada ya Pak ya.
Jadi, Iya, Bu. berarti tadi anak-anak itu tidak tertarik atau tidak fokus saat belajar karena memang, metode yang Bapak gunakan kurang mereka sukai ya, Pak, ya? Benar seperti itu, Pak? Iya, betul, Bu. Jadi kira-kira apa solusinya nih, Pak, yang akan Bapak lakukan ke depannya? Nah, seperti ini Bu, mungkin ke depannya saya akan mengganti cara belajar saya tidak hanya dengan eh, metode ceramah, dan saya juga akan sharing-sharing dengan rekan sejawat saya dan juga rekan-rekan guru lain Bu untuk membahas bagaimana tentang metode pembelajaran yang berinovasi bagi siswa-siswa itu. Begitu ya, Pak, ya. Jadi kira-kira cara apa yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, cara yang sudah saya pikirkan itu Bu, dengan metode observasi langsung, saya akan membuat pembelajaran sekali-sekali itu outdoor atau di luar kelas Bu, di lingkungan sekolah kami. Saya akan membuat skenario dengan berbagai kelompok, saya akan bagi kelompok, Ya. membuat skenario tentang pembelajaran dan materi kami Bu. Gitu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Apakah nanti dalam membuat skenario yang akan Bapak buat, apakah Bapak butuh bantuan dari rekan yang lain, Pak? Kalau bantuannya Bu, saya hanya minta bantuan juga. Tetap saya harus berkoordinasi dengan rekan sejawat, rekan guru juga Bu, mungkin sebagai monitoring atau tim penilai dari skenario-skenario tugas kelompok yang sudah kami buat Ibu. Jadi kalau untuk dari izin dari kepala sekolah, apakah kepala sekolah di tempat Bapak itu kira-kira menyetujui rencana Bapak ini? Kalau dari pihak sekolah sebelumnya saya sudah pernah sharing-sharing dengan kepala sekolah Bu. Kepala sekolah sangat setuju, bahkan kepala sekolah sangat mendukung pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang sudah diberikan oleh pihak guru kepada siswanya Bu. Gitu Bu. Oh, bagus sekali ya Pak. Berarti di sini Bapak dapat dukungan dari teman sejawat, baik itu dari kepala sekolah juga. Berarti ini tinggal pelaksanaannya nih ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Berarti ini Pak, kira-kira setelah Bapak, kalau menurut Bapak, apakah mungkin nanti pembelajaran yang akan Bapak rencanakan ini akan berhasil untuk menaikkan nilai anak-anak yang dibawa ke KM tadi Pak? Iya Bu. Kalau menurut saya itu akan bisa mendongkrak nilai siswa untuk mencapai minimal di standar KKM Bu, karena lokasi sekolah kami juga mendukung ini Bu. Oh, iya ya Pak ya, lokasi mendukung, berarti nanti anak-anak akan semakin termotivasi untuk belajar ya Pak ya. Benar Iya Bu. seperti itu Pak. Iya. Berarti kira-kira kapan nih Pak rencananya Pak akan Bapak realisasikan? Iya Bu, kalau rencana karena kami tadi baru masuk sejarah nih Bu ya. Jadi kami akan mengulangi untuk sejarah di bab berikutnya dalam 2 hari ke depan ini Bu. Jadi saya akan melaksanakan 2 hari ke depannya Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya karena memang waktu kita sudah di akhir sesi ya Pak, semoga Bapak dapat melaksanakan semua rencana Bapak itu dan dapat terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Tapi Siap saya Bu. masih penasaran nih Pak dengan hasil daripada rencana Bapak itu nantinya ke depan. Saya masih pengen berbincang-bincang dengan Bapak di minggu depan. Apakah Bapak bersedia? Siap Bu, saya bersedia ini Bu. Terima kasih.